Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni tingkat 2 Politeknik Imigrasi, nama Dara Gautama Meilina, Prodi Hukum Keimigrasian kelas Hukum A. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu pendetensian dan bagaimana alur pendetensian. Di dalam hal-hal pendetensian pasti kita akan mengenal istilah pendeportasian atau deportasi. Deportasi menurut pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Deportasi merupakan sebuah tindakan administrasi keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat imigrasi yang berwenang terhadap orang asing yang selama berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Kemudian kita akan mengenal tentang detensi, berarti adalah tempat penampungan sementara orang asing yang akan dideportasi. Selanjutnya, orang asing yang bertempat di rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi disebut dengan deteni. Lebih lanjut, mengenai pendetensian orang asing diatur dalam pasal 214 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni ayat 1, pendetensian terhadap orang asing dilakukan sampai deteni dideportasi. Kemudian ayat 2, dalam hal deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dilaksanakan, pendetensian dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun. Jangka waktu orang asing ditempatkan di ruang detensi imigrasi dilakukan paling lama 30 hari. Apabila jangka waktu terlampaui, maka orang asing tersebut dapat ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Di rumah detensi imigrasi, jangka waktunya adalah 10 tahun. Apabila orang asing tersebut masih berada selama lebih dari 10 tahun, maka deteni tersebut, Menteri Hukum dan HAM atau pejabat imigrasi yang ditunjuk mengawasi akan mengawasi dan mengupayakan agar deteni tersebut dideportasi. Ketentuan ini dimaksudkan agar pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan deteni tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi, nama Yanuar Anas Ardiansyah, NRT 1609, Prodi Hukum Keimigrasian B. Izin menjelaskan tentang alur masuknya orang asing ke ruang detensi imigrasi. Yang pertama, diterbitkannya surat keputusan pembatalan izin tinggal, dan yang kedua, diterbitkannya surat perintah pembatalan izin tinggal, dan yang ketiga, dilakukannya proses berita acara pemeriksaan pendetensian, dan yang keempat, dilakukannya pengambilan foto full badan dan sidik jari secara manual, dan yang kelima, diterbitkannya surat pemberitahuan kepada kedutaan negara orang asing tersebut yang bersangkutan bahwa orang asing tersebut dikenai tindakan administrasi keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal dan harus ditempatkan di ruang detensi imigrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur keluarnya orang asing dari ruang detensi imigrasi. Yang pertama, diterbitkannya surat perintah pengeluaran deteni dan berita acara pengeluaran deteni. Dan yang kedua, diterbitkannya surat keputusan pendeportasian, dan yang ketiga diterbitkannya surat perintah petugas yang melaksanakan pengawasan melekat, dan yang keempat diterbitkannya surat pengantar pelaksanaan pengantaran deteni, dan yang kelima pemberitahuan kepada TPI sekaligus meminta pengawasan pada saat pelepasan deteni ataupun pendeportasian deteni tersebut di TPI. Sekian, terima kasih. Kami akan menampilkan hasil wawancara kami dengan salah satu pejabat imigrasi di kantor imigrasi kelas 2 TPI Pati atas nama Bapak Reza Ardiansyah. Taruni tingkat 2 Politeknik Imigrasi, nama Dara Gautama Meilina, asal Pati, Prodi Hukum Keimigrasian. Izinkan kami mendapat tugas sesuai dengan mata kuliah manajemen pendetensian. Kami ingin melakukan wawancara kepada Abang mengenai beberapa pertanyaan yang telah kami susun. Izinkan untuk pertanyaan pertama,
Bagaimana alur proses pengeluaran izin orang asing jika orang asing tersebut dalam keadaan sakit? Oke, jadi sebelum kita mengetahui orang asing itu sakit atau enggak, kita kan harus mengetahui dari awal mengapa orang asing itu didetensi. Untuk kenapa orang asing itu didetensi di ruang detensi imigrasi, itu ada alasan-alasan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6, terutama pada pasal 83. Di sini ada 5 item. Nah, ketika kita melakukan pendetensian tersebut, kita sudah mengeluarkan surat keputusan pendetensian. Pada saat melakukan pendetensian tersebut kan kita harus mengecek dari awal kondisi orang asing ini, apakah orang asing ini dalam keadaan sehat atau bagaimana. Jika ada kekurangan dalam fisiknya atau dia membawa barang-barang apapun, itu harus dijelaskan dalam berita acara pendetensian. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui setiap kondisi orang asing ini mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan juga barang-barang yang dibawa seperti apa, karena kita harap barang-barang tersebut tidak berbahaya bagi keberadaannya dia. Nah, ketika kita mendetensi orang asing tersebut dan beberapa saat kemudian ternyata dia mengaku ataupun terlihat sakit, kita tentu akan mengeluarkan orang asing tersebut dengan surat perintah pengeluaran, dan nanti akan kita langsung bawa kepada dokter ataupun puskesmas terdekat. Di puskesmas tersebut, orang asing tersebut akan diperiksa secara menyeluruh. Jika hasil keputusan dokter bahwa orang asing ini dapat dirawat jalan, itu akan kita kembalikan kepada masukkan kembali ke ruang detensi untuk dimasukkan kembali. Terus tapi jika misalnya kata dokter orang asing harus mendapatkan tindakan medis yang memerlukan butuh waktu, tentu kami akan membuat semacam surat perintah tiket harian tugas yang mendampingi orang asing tersebut selama mendapatkan tindakan medis. Nah, jika sudah sembuh, dinyatakan sembuh oleh dokter, dia akan dikembalikan kepada ruang detensi, dan di ruang detensi itu kita akan buatkan surat perintahnya lagi, surat keputusan lagi. Itu. Yang kedua, Izin untuk pertanyaan kedua, bagaimana tindakan petugas imigrasi jika DTNI yang menempati ruang detensi sudah dari jangka waktu yang ditetapkan? Nah, untuk DTNI orang asing yang ditempatkan di DTNI ya, di DTNI lebih dari jangka waktu. Nah, ini kita harus pahami dulu bahwa setiap orang asing yang didetensi di ruang detensi imigrasi, di ruang detensi yang ada di kantor imigrasi, itu berdasarkan undang ada PP 31/2013 pasal 208, di situ kan dijelaskan bahwa untuk penempatan orang asing dalam ruang detensi diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Jika lebih dari 30 hari, maka orang tersebut harus ditempatkan pada rumah detensi imigrasi. Nah, jadi selama 30 hari masa pendetensian tersebut, ya kita harus dapat segera memutuskan apakah orang asing ini akan dikenakan TAK lebih lanjut berupa pendeportasian, ataukah permasalahan orang asing ini akan kita tingkatkan untuk ke tahap penyidikan. Nah, kecepatan dan ketepatan dalam memutuskan pengambilan keputusan tersebut sangat penting, karena ini menyangkut tentang keberadaan orang asing ini tersebut. Dia harus jelas kasusnya ini akan dibawa kemana, ke ranah hukumkah atau ke ranah TAK, seperti itu ya. Oke. Izin mengundurkan diri Taruna Imigrasi tingkat 2, nama Yanwar Anas Ardiansyah, asal Kudus, prodi Hukum Keimigrasian. Izin tanya Bang, apakah ada suatu ancaman dari pihak luar ketika melaksanakan pendetensian? Oke, ancaman dari pihak luar ya. Ini dalam hal ini ancaman itu kita harus pahami dulu konteksnya ancaman itu apa. Karena bagaimanapun ancaman itu dia dapat berbentuk fisik, seperti mungkin ancaman pelemparan batu terhadap kantor atau kerusakan gedung, ataupun ancaman fisik. Ancaman fisik seperti melibatkan massa untuk mencoba mempengaruhi keputusan pendetensian tersebut. Tapi menurut saya daripada ancaman mungkin lebih tepatnya adalah intervensi. Kenapa? Karena intervensi itu dia dapat bermakna bahwa setiap orang asing yang kita tangkap, yang akan kita putuskan untuk dikenakan pendetensian, itu berbagai macam latar belakangnya.
Nah, jika orang asing tersebut mungkin merupakan orang-orang yang cukup berpengaruh ataupun memiliki kekhususan dari pihak-pihak tertentu, ya tentu akan ada banyak intervensi. Tapi selama kita menjalankan pendetensian tersebut, kita memutuskan membuat surat keputusan pendetensian tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku di Direktorat Jenderal Imigrasi, insya Allah semuanya akan aman. Terpenting dalam proses pendetensian tersebut adalah kita komunikasikan kepada orang asing tersebut, kepada penjaminnya, kepada keluarganya, dan kepada kedutaannya bahwa orang asing ini didetensi dengan alasan yang jelas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Imigrasi. Seperti itu. Apakah pernah didapatkan di sini, Bang? Maksudnya ada intervensi tersebut di Kanipati? Sejauh ini kami belum pernah mendeteksi orang asing sejauh ini, tapi selama kami melakukan pendetensian di luar dari ruang detensi, pihak penjaminnya itu selalu kooperatif, dan selama kami menjelaskan mengenai permasalahan tersebut, baik dari orang asing maupun penjaminnya juga dapat memahami, sehingga alhamdulillah sejauh ini tidak pernah ada intervensi ataupun ancaman apapun terhadap proses penegakan hukum keimigrasian. Lalu, adakah kendala yang muncul ketika melaksanakan pendetensian? Kendalanya mungkin saat ini tidak ada, tapi mungkin lebih kepada SDM kami yang terbatas. Pada saat ini kami hanya ada 3 struktural dan 3 staff. Nah, dalam pelaksanaan pendetensian tersebut tentu harus membuat tiket harian pendetensian, di mana jika di luar kantor tentu akan membutuhkan perhatian ekstra. Nah, dengan keterbatasan SDM kami dalam hal pendetensian mungkin seperti itu aja, karena kan posisi ruang detensinya ada di luar kantor, di belakang kantor, dan itu juga tidak terpantau. Ya, mungkin kendala kami seperti itu aja. Detensi. Terima kasih, Bang. Sama-sama.